Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurniawan. Saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak positif dan negatif masuknya bangsa barat ke Indonesia. Yang dari segi pendidikan, budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Dampak positif yang pertama yaitu segi pendidikan. Saat Belanda menjajah Indonesia, masyarakat Indonesia sebagian besar sudah mulai merasakan pendidikan, walaupun hanya di kalangan pembangsawan saja. Salah satu contoh sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yaitu School of Leiding van Universiteit Artsen Stravia, yang sekarang itu dikenal dengan Universitas Indonesia. Segi sosial yang kedua, munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan saat Portugis datang. Kedatangan Portugis yang membawa semangat religi yaitu Gregorian Gospel mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yaitu Franciscus Xaverius. Selanjutnya yaitu dari segi budaya. Saat bangsa Portugis datang, bangsa Portugis menambah kebudayaan di Indonesia yaitu di bidang musik. Bangsa Portugis menghadirkan musik bergenre keroncong di Indonesia. Lalu Belanda juga membangun benteng, salah satunya Fort de Kock di Bukit Tinggi yang masih bisa kita lihat dan kita nikmati hingga sekarang. Selanjutnya yaitu dari segi politik. Pelaksanaan Nederlandica adalah perubahan sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke sistem administrasi modern. Sistem ini diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda dengan cara mengangkat dan menggaji pegawai yang mendudukan jabatan struktur birokrasi. Dalam sistem tersebut, jabatan tertinggi yang bisa dipegang oleh masyarakat pribumi adalah bupati dan di bawahnya terdapat wadena dan bupati. Gambar di samping itu adalah contoh struktur pemerintahan Hindia Belanda. Selain itu, sistem pemerintahan di Indonesia sekarang merupakan warisan dari penerapan ajaran Trias Politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda saat dulu. Selanjutnya yaitu dari segi ekonomi. Saat bangsa Inggris di Indonesia, saat di masa Raffles, ia mengenalkan kepada masyarakat Indonesia mata uang. Di masa Raffles menjalankan sistem kebijakan sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah The Javans Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia. Sekarang kita masuk ke dampak negatifnya. Dampak negatif bangsa barat ke Indonesia dari segi ekonomi. Saat bangsa Belanda menjajah, kemerosotan ekonomi terjadi karena adanya praktek monopoli. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh VOC sangat merugikan, seperti Verplichte Leverende yang berarti kewajiban menyerahkan hasil bumi, dan Kontingenten yang berarti itu pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan kepada VOC. Yang selanjutnya itu dari segi politik. Selama pemerintahan kolonial, kekuatan kerajaan di kepulauan berkurang karena intervensi pemerintah kolonial melalui Divide and Impera, yang berarti itu kebijakan perjuangan melawan domba. Berkat Divide and Impera, pemerintahan kolonial Belanda berhasil mempengaruhi pemerintahan Indonesia untuk tunduk kepada otoritas mereka. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.